Selamat bertemu kembali dengan saya, Sahat Tobing di kanal YouTube Sahat Tobing. Kali ini saya akan menyampaikan uraian yang sangat sederhana dari teks Injil Lukas pasal 6, mulai dari ayat 27 sampai kepada ayat yang ke-36. Dan saya mencoba menawarkan sebuah tema menjadi diri sendiri yang mengasihi. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau sudah membaca teks ini, tentu kita akan menemukan kata musuh. Ya. Nah, kita sedikit berhati-hati untuk memahami kata musuh di dalam teks ini. Musuh yang dimaksud di sini adalah untuk mau mengatakan ada sebuah pertarungan antara kelompok saya dan kelompok mereka. Di dalam bahasa yang lebih sederhana, in groups dan out groups. Jadi antara kelompokku dan kelompokmu. Nah, pengelompokan ini terjadi di antara kekuasaan Romawi sebagai penguasa di daerah itu, dan di kelompok yang lain ada orang Yahudi dan Yunani. Nah, pertarungan antara kelompok kekuasaan Romawi, Yahudi, dan Yunani, dan orang-orang yang selalu mengikuti Yesus. Memang dalam konteks perikop ini, orang yang terus-menerus mengikuti Yesus itu, tentu ada orang Yahudi dan Yunani, itu diperhadapkan dengan keganasan dari kelompok penguasa Romawi yang kapan saja dapat merampas milik orang-orang Yahudi dan Yunani, dan kelompok orang-orang yang terus mengikuti Yesus ini memang berada di dalam keterancaman, di dalam ketakutan. Itu yang digambarkan oleh penulis Injil Lukas ini. Dan dibencilah mereka oleh penguasa Romawi. Nah, kalau kita belah perikop teks ini menjadi dua bagian, maka kita akan bisa melihat lagi di ayat 32 sampai 34 bahwa mereka orang-orang yang minoritas yang tersingkirkan ini, orang-orang yang mengikut Yesus terus-menerus ini, tentu tidak dapat melawan, tentu tidak dapat bertentangan secara fisik, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengalahkan kekuasaan yang kejam, ganas seperti ini. Nah, tentu dalam hal ini strategi itu yang ditawarkan adalah bagaimana kita tetap berbuat baik kepada orang yang membenci. Kita di kelompok aku tetap tidak membenci, tetap berbuat baik dengan kelompok di luar aku, gitu ya. Bahkan disebutkan, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Nah, tentu kalau kita duduk di dalam situasi ini rada-rada sulit, tetapi kalau kita melihat ini sebagai sebuah strategi untuk mengalahkan sebuah kekuatan yang kejam, ganas, ya, lalim, zolim, mungkin efektif. Meskipun ada juga orang dari kelompok itu yang mengambil pilihan untuk menjilat penguasa tersebut, ya.
menjilat untuk dia tidak menjadi korban dari keganasan kekuasaan itu. Hanya saja Yesus yang ditampilkan di sini tidak menawarkan sebuah perilaku menjilat kepada kekuasaan. Yesus tidak menawarkan itu. Meskipun memang cara paling aman adalah dekat dengan kekuasaan. Dan itu lumrah kita lihat di tengah-tengah dunia ini, bahwa kalau orang mau aman, orang mau kenyang, orang mau dapat segala-galanya, ya mendekat dengan kekuasaan dengan cara menjilat karena tidak punya kualitas dirinya. Dan cara paling aman adalah menjilat atau cari muka. Nah, tentu yang harus dikorbankan adalah harga diri. Ya, orang-orang yang gemar menjilat dan cari muka itu sebenarnya adalah orang yang tidak lagi memiliki harga diri. Ya, tidak layak lagi dihormati. Nah, makanya di ayat 32 sampai 34 tadi, ini kan menampilkan opsi bahwa ada kemungkinan orang menjilat kekuasaan dengan cara memberi, mengasihi, agar dia mendapatkan sesuatu. Saya mengingat lagu Iwan Fals yang mengatakan tikus-tikus kantor itu ya, yang suka menjilat dan akhirnya mendapatkan kekuasaan dan menghabiskan isi kantor itu. Tikus-tikus kantor. Nah, tindakan cari muka dan penjilat itu dikelompokkan sebagai orang pendosa. Dan kalau dikelompokkan sebagai orang pendosa, maka mungkin paling tidak seperti apa yang ada di kaos saya ini. Ya. Kalau mau tidak mau menjadi penjilat, ya tetaplah konsisten dengan tulisan ini yang ada di kaos ini. Saudara-saudari sekalian, nah, dengan sangat halus tadi saya katakan, penulis Injil Lukas menghadirkan Yesus yang melawan kezoliman, melawan otoritarian, sebuah perilaku-perilaku kekuasaan yang otoriter dari pemerintahan Romawi. Dan itu dilawan dengan kata-kata yang halus yang ada di ayat 31 juga. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Maksudnya apa? Bahwa sebuah kejahatan jangan dilawan dengan sebuah kejahatan karena akan melahirkan kejahatan baru. Atau sebuah pembalasan dendam akan melahirkan masalah baru. Konflik, ya, dilawan dengan konflik, ya juga akan melahirkan konflik yang baru. Sebetulnya ayat 31 ini jauh sebelum ini Sang Buddha sudah mengatakan ini. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini juga sudah disampaikan oleh Sang Buddha, yang kemudian digunakan oleh Hans Kyung dalam global etiknya, teorinya, atau judul dari statement yang global etik, tentang bagaimana dunia ini akan aman jika agama-agama itu berdamai. Nah, itu adalah merupakan sebuah cara yang digunakan oleh penulis Injil Lukas untuk meminimalisir keganasan, kekuasaan Romawi itu. Lawanlah dengan kelembutan, dengan cara yang seperti itu. Jadi punya strategi dan punya ketepatan arah di dalam melawan. Nah, kata-kata di ayat 31 ini ingin mengatakan bahwa ketika engkau saat ini menzolimi orang lain, maka ketika kekuasaanmu turun,
Anda pun harus siap-siap untuk mengalami hal yang sama. Ya, ketika engkau tidak berkuasa lagi. Untuk itu, lalu bagaimana akhir dari teks ini yang mau disampaikan? Tanamkan kebaikan, kemungkinan kebaikan akan engkau terima. Kemungkinan, ya. Karena kadang-kadang kita juga menemukan kita tanam kebaikan, kadang-kadang yang datang adalah ketidakbaikan, kejahatan. Tetapi paling tidak dimulailah dengan dirimu, tanamlah kebaikan, kemungkinan kebaikan akan engkau terima. Ya. Jika engkau menyakiti hati orang lain, maka bersiap-siaplah juga engkau akan disakiti oleh orang lain. Jadi, orang yang merdeka dan bebas itu menjadi pesan penting. Menjadi dirimu sendiri, maka engkau akan mudah memahami apa itu mengasihi. Karena orang-orang yang merdeka dan bebas yang memiliki ketulusan dan kejernihan berpikir dan bertindak mengasihi. Orang yang bebas dan merdeka akan lebih mudah memahami apa itu arti mengasihi. Mengasihi bukan untuk dikasihi. Jangan menjadi penjilat, menjadilah dirimu sendiri, sehingga kamu mudah memahami apa itu mengasihi. Semoga hikmat Allah ada di dalam hati dan pikiran kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.